Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Bunda Evis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Please enjoy watching. Kali ini Bunda akan membuat konten tentang budgeting bulan Juni. Yuk kita mulai. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, yang sakit segera diangkat penyakitnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu bersyukur karena hari ini Allah masih mempercayakan kita untuk menjalani kehidupan. Maka selalu lakukanlah perubahan, jangan hanya diam, duduk, dan rebahan. Seperti biasanya, video Bunda awali dengan kegiatan Bunda. Ini kebetulan minggu kemarin Bunda libur sekolah dan Pak suami belum pergi bekerja. Kita sempatkan jalan-jalan mengelilingi desa dan kembali ke aktivitas seperti biasanya. Mengelola keuangan untuk ibu rumah tangga yang aktif bekerja di luar ataupun yang berada di rumah. Di awal-awal tidak mudah ya teman-teman, beberapa kali minus, bahkan bocor halus dan harus pakai tabungan yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Jangankan tersisa, Bunda harus nombokin uang dari tabungan ya teman-teman. Intinya, kita harus konsisten dengan dana-dana yang kita buat ya teman-teman. Di sini Bunda terus belajar untuk mulai konsisten. Setelah Bunda melihat video budgeting dan kebanyakan mereka punya dompet vintage seperti ini ya teman-teman. Dompet ini setahun yang lalu Bunda beli di Shopee dan harganya sangat murah ya teman-teman. Pertama kali itu Bunda hanya pisahin uang untuk keperluan rumah, baby ya, dan kepemasukan bimbel, belum terperinci seperti sekarang. Mengelola keuangan, gimana caranya budget dari suami bisa cukup sampai akhir bulan tanpa kurang ataupun tanpa drama apapun. Sekali lagi, tidak ada niat menggurui siapapun dan Bunda bukan ahli finansial ya teman-teman, dan masih tergolong baru dalam membidangi rumah tangga. Mungkin teman-teman malah lebih senior dari Bunda. Ini hanya untuk edukasi, sharing untuk teman-teman semuanya. Gak kerasa sudah di awal bulan. Di sini Bunda mau membuat anggaran bulan Juni tahun 2022. Sekarang Bunda kerja sebagai guru honorer di salah satu SD di kecamatan Bunda. Mungkin kita sama-sama tahu ya teman-teman, gaji honorer tidak seberapa, tapi alhamdulillah bisa cukup untuk beberapa kebutuhan keluarga. Dan yang paling penting dari rezeki itu adalah berkahnya ya teman-teman. Jika kita disyukuri, insya Allah akan tambah rizkinya. Amin. Dan yang perlu kita ketahui, rizki itu tidak hanya tentang materi, tapi lingkungan yang sehat, hidup yang tentram, anak-anak kita sehat, keluarganya bahagia, perasaannya dicintai murid-murid Bunda itu termasuk rizki yang luar biasa. Cara rizki yang Allah berikan setiap hamba berbeda ya teman-teman. Allah memberikan kesehatan agar kuat bekerja. Mungkin Allah juga memberi rizki kepandaian sehingga ia bisa gunakan rizkinya untuk mencari nafkah untuk keluarganya juga. Itu termasuk rizki yang luar biasa. Ada keinginan tapi tidak ada kemampuan. Ada kemampuan tapi nggak ada keinginan. Bener nggak teman-teman? Kadang kita pengen nyari sampingan dari sosial media, membuat konten, online shop, tapi kembali lagi, tanggung jawab sebagai ibu mengharuskan rehat sejenak untuk memprioritaskan hal-hal wajib daripada sunnah. Terkadang ada yang mampu sih, tapi nggak pengen merasa nanti aja juga boleh. Karena setiap orang ataupun ibu rumah tangga punya pilihan masing-masing untuk hidupnya ya teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi cari tambahan dari YouTube, online shop, jual baju, jual pop es,
jual makanan ringan, tidak usah berkecil hati, tidak perlu mendengar cemoohan orang ya teman-teman. Selama masih bersifat halal, terus lanjutkan. Insya Allah, Allah memberikan titipan rezekinya dari usaha yang teman-teman jalankan. Amin. Walaupun belum bisa nabung banyak, tapi yang penting tidak bocor halus bulanannya kita ya teman-teman. Bunda buat budgeting biar pengeluaran kita yang sudah dianggarkan dalam 1 bulan tidak minus dan gak nambah hutang jika setiap hari semakin baik. Insya Allah, semoga bisa nabung lebih banyak lagi. Nah, jika kita buat anggaran seperti ini, tidak harus bisa gambar ya teman-teman. Teman-teman bisa buat tabel sederhana saja di buku tulis ataupun binder. Cukup siapkan ballpoint dan buku ataupun binder. Tinggal nanti teman-teman isi sesuai kategori yang teman-teman buat. Mudah-mudahan di bulan Juni keuangan kita semakin membaik lagi ya teman-teman dibandingkan bulan sebelumnya. Langkah demi langkah melakukan budgeting itu secara perlahan ya teman-teman. Kalau bulan ini masih minus, ya kita perbaiki di bulan selanjutnya. Jangan secara frontal. Bunda mau sharing gimana sih buat budgeting simple untuk pemula. Menabung adalah tingkatan kedua setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Kenapa sih menabung disuruh disisihkan di awal? Sebenarnya supaya memanipulasi pikiran kita bahwa uangnya tinggal sedikit, sehingga hobi shopping apalagi belanja di marketplace mudah-mudahan bisa lebih ditekankan. Tapi sayangnya kadang-kadang menabung disisihkan di awal sementara pemenuhan kebutuhan belum semua tercover, ujung-ujungnya kita ngambil di tabungan yang sudah kita kumpulkan. Mari teman-teman kita belajar budgeting untuk pemula. Teman-teman yang mau belajar juga boleh langsung aja siapkan kertas dan ballpoint dan boleh masukkan komponen pendapatan sesuai dengan penghasilan. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya nanti kalau Bunda upload video terbaru teman-teman bisa langsung melihatnya. Ya teman-teman, di sini Bunda membuat budgeting Juni dengan 2 pembagian ya. Untuk pekan pertama dan kedua, selanjutnya budgeting Juni untuk pekan ketiga dan keempat. Ini yang pertama Bunda buat budgeting Juni untuk pekan pertama dan kedua. Bunda membuat 3 kolom untuk pendapatan, kebutuhan wajib dan kebutuhan pokok. Untuk pendapatan, di sini ada pendapatan ayah dan ibu. Jangan pernah meremehkan pendapatan kecil ya teman-teman. Dengan adanya pendapatan kecil bisa menjadi referensi lebih banyak untuk ditabung. Nah teman-teman, pada kolom kedua di sini Bunda buat untuk kebutuhan wajib. Ada arisan mingguan ya. Bunda yang mengikuti arisan mingguan untuk pekan pertama dan kedua dan saving. Selanjutnya kolom ketiga yaitu untuk kebutuhan pokok. Bunda membaginya menjadi 4 untuk kebutuhan, budget, sisa, dan selisih. Biar tahu nanti sisa dan selisihnya berapa ya. Yang pertama untuk kebutuhan bensin, yang kedua untuk kebutuhan skincare. Ini termasuk skincare Bunda dan suami Bunda. Yang ketiga ada popok Bebia. Yang keempat ada kontennya. Kita perlu ya buat konten dan keperluan konten. Yang kelima ada untuk uang jaga-jaga selama 2 pekan. Yang keenam ada untuk keperluan ayah. Ketujuh ada untuk uang bulanan. Yang terakhir yaitu untuk uang kuota ya sebenarnya, tapi di sini Bunda keliru menulisnya untuk uang tabungan. Padahal Bunda sudah menulis uang tabungan itu di kebutuhan wajib. Nanti Bunda akan menghapusnya ya teman-teman. Kemudian setelah Bunda buat selanjutnya, setelah Bunda membuat 3 kolom itu, Bunda akan memasukkan nominalnya. Untuk pendapatan ayah dan Bunda
dalam satu pekan pertama dan pekan kedua, yaitu 1.310.000. Untuk kebutuhan wajib arisan 60.000, saving 40.000, budget bensin 120.000, skincare 100.000, popok 100.000, konten 150.000, uang jaga-jaga 50.000, keperluan ayah 340.000, bulanan 200.000, dan yang terakhir yaitu untuk kuota ya, sudah Bunda ganti, yaitu 150.000. Ini untuk kebutuhan pokok Bunda total semuanya yaitu 1.210.000, sedangkan untuk kebutuhan wajib totalnya 100.000 rupiah, dan jika ditotal semuanya menjadi 1.310.000. Semoga aja selama 2 pekan ini tidak ada minus dan tidak ada drama apapun. Amin ya, doakan ya teman-teman. Karena untuk pendapatan sampingan Bunda belum bisa optimalkan ya untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk teman-teman, sesuaikan aja pokoknya, selalu ingat indikator kemampuan dan pendapatan kita itu berhasilnya bukanlah pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Kita harus berubah ke arah yang jauh lebih baik ya teman-teman. Misal kita punya gaji 3 juta, udah punya semuanya, tapi kita masih butuh sampingan untuk bekerja, itu tetap kita syukuri gitu ya teman-teman. Untuk memenuhi kebutuhan kita nggak apa-apa ya, itu tadi, jangan pernah menyamakan kondisi karena setiap orang punya kemampuan dan pendapatan yang berbeda. Terus belajar untuk berproses dan konsisten untuk menyisihkan sedikit demi sedikit uang kita. Budget bulanan Juni. Uang bulanan Juni Bunda mulai pisahkan ya teman-teman, sudah terperinci untuk kebutuhan masing-masing. Untuk kebutuhan wajib, untuk kebutuhan pokok sudah Bunda pisahkan, dan ini sudah Bunda mulai masukkan dalam dompet pintar ya teman-teman, sesuai dengan posnya. Dengan adanya dompet pintar ini, Bunda sedikit demi sedikit bisa menyisihkan uang untuk tabungan. Dengan adanya dompet pintar ini, Bunda sangat terbantu banget ya teman-teman, bisa memisahkan uang sesuai dengan pos-posnya. Jadi tidak dijadikan satu yang sangat ribet pada waktu zaman dulu Bunda menggunakan dompet biasa. Ya, waktu pakai dompet biasa itu Bunda ngambil nggak tahu tadinya uang untuk apa, tiba-tiba di akhir bulan uangnya tinggal sedikit. Jadi yang seharusnya untuk tabungan sudah tidak ada ya teman-teman. Pos pertama Bunda isi untuk arisan. Sebenarnya Bunda itu ikut arisan untuk mingguan dan bulanan. Bulanan itu dengan anggota keluarga. Kemudian untuk saving nanti Bunda sisakan di awal dan di akhir. Semoga di akhir mendapatkan lebih banyak setiap bulannya ya. Selanjutnya pos ketiga skincare. Yang keempat popok untuk baby Yahera. Yang kelima untuk konten nanti Bunda gunakan untuk 1 bulan ya. Untuk uang jaga-jaga untuk 2 pekan, keperluan ayah juga 2 pekan, dan bulanan ini untuk 1 bulan ya. Bunda buat di awal pekan pertama dan kedua, dan kuota ini juga untuk 1 bulan. Ini ada pemasukan bimbel, tetap Bunda masukkan di sini nanti untuk uang tambahan ataupun sampingan. Bisa juga untuk tabungan yang Bunda buat saving challenge the power of 20.000. Kemudian ini nominal uangnya mulai Bunda masukkan ke dalam posnya yang Bunda buat tadi. Bunda pilih-pilihkan uangnya sesuai dengan nominalnya. 100.000 Bunda pisahkan dengan 100.000, 10.000, 20.000, ada 5.000 dan juga 50.000. Ya teman-teman, sebenarnya uang ini awalnya 100 ribuan dan 50 ribuan. Kemudian Bunda tukarkan agar mudah nanti menggunakannya untuk setiap pos. Untuk arisan ini adalah 60.000. Ini Bunda ambil uang 60.000, kemudian Bunda masukkan ke dalam pos arisan. Untuk pekan pertama dan kedua, pekan pertama itu 30.000 ya, pekan kedua 30.000, jadinya 60.000. Untuk saving
di awal bulan Bunda 40.000 ya teman-teman, tapi nanti misal ada sisa Bunda masukkan ke dalam saving dulu untuk dompet pintar. Selanjutnya nanti di akhir bulan untuk evaluasi Bunda masukkan ke keperluan tabungannya. Kemudian untuk bensin 2 pekan ini untuk 2 motor ya, Bunda anggarkan 120.000. Untuk skincare 1 bulan itu 100.000. Untuk popok Bibia 1 bulan 100.000. Kemudian untuk konten, terkadang kita lihat Shopee jadi pengen untuk keperluan konten. Nah, di sini Bunda anggarkan 150.000. Sini Bunda pilihkan uang receh ya, biar nanti mudah untuk menggunakannya. Selanjutnya untuk uang jaga-jaga ini juga Bunda buat uang jaga-jaga itu pekan pertama dan kedua, tidak Bunda buat 1 bulan ya, karena kita tidak tahu kebutuhan yang emergensi seperti apa. Untuk keperluan ayah ini juga 2 pekan, pekan pertama dan kedua 340.000, semoga nanti tersisa ya. Selanjutnya untuk pos bulanan, di sini untuk pos bulanan Bunda anggarkan 200.000 untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan. Ya sebenarnya Bunda masih ikut orang tua, tapi terkadang Bunda juga belanja untuk harian ya teman-teman. Kadang kebutuhan untuk sabun, kebutuhan makan juga habis. Ini kuota untuk 1 bulan, ini termasuk kuota untuk Pak suami dan Bunda. Nah, ini keliru Bunda menghitungnya. Sebenarnya untuk bulanan tadi 200.000, tapi Bunda masih memasukkan 150.000. Nanti di akhir Bunda akan masukkan ke dalam bulanan. Jadi semuanya total 1.310.000 sudah Bunda masukkan sesuai posnya. Dan itu semua sudah pas ya teman-teman, 1.310.000 untuk pekan pertama dan kedua. Alhamdulillah, budgeting Juni pekan pertama dan kedua Bunda sudah selesai. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman dan teman-teman mendapatkan manfaatnya. Amin. Jangan lupa bersyukur atas nikmat rezeki yang kita terima. Berapapun nominalnya, entah sedikit ataupun banyak, tetap kita syukuri ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman, dan tekan tombol notifikasinya biar teman-teman bisa melihat yang pertama kali video Bunda. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sekian dari Bunda Evis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.